Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Aniri Tonga, NIM saya 1801577, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Baiklah, selanjutnya pada bab 11, yaitu yang pertama adalah tegangan induksi diri. Suatu tegangan akan timbul pada terminal kumparan N lilitan seperti tampak pada gambar 11.1, di mana flux bersama flux bagi lilitan itu berubah dengan waktu. Tegangan induksi atau imbas ini diberikan oleh hukum Faraday. V sama dengan minus N d flux per dt. L sama dengan N d flux per di. Hukum Faraday dapat dituliskan kembali dalam bentuk V sama dengan L di per dt. Induktor dan induktansi. Misalkan flux total yang mengaitkan penghantar tersebut adalah lambda sama dengan N flux bagi kumparan, flux bagi susunan lain, maka induktansi dari induktor tadi didefinisikan sebagai L sama dengan lambda per I. Patut dicatat bahwa L akan selalu berupa perkalian dari mu 0 dengan faktor geometri yang berdimensi panjang. Bandingkan dengan ungkapan bagi hambatan R pada bab 6 dan kapasitansi pada bab 7. Bentuk-bentuk baku. Di samping penghantar koaksial, beberapa bentuk paling umum konfigurasi penghantar yang induktansinya diinginkan ditunjukkan pada gambar 11.3 sampai gambar 11.7. Persamaan-persamaan pendiferensian seperti yang telah dikemukakan dapat diterapkan di sini untuk memperoleh ungkapan bagi L, kecuali dalam hal kumparan berteles udara yang ungkapannya didapatkan secara empiris. Semua dimensi dalam meter. Bentuk-bentuk baku adalah seperti ini. Rumus L per I sama dengan mu 0 per 2pi cos inverse D per 2A H per meter. Jadi hasilnya sama dengan mu 0 per 2pi ln D per A H per meter. Untuk L sama dengan mu 0 N kuadrat S per L. Induktansi internal. Dalam penghantar yang berjari-jari A, hukum ampere memberikan H sama dengan IR per 2pi A kuadrat A flux, dan B sama dengan mu 0 IR per 2pi A kuadrat flux. Penghantar yang lurus pada gambar 11.8a hendaknya dibayangkan sebagai bagian pendek dari torus tak terhingga, sebagaimana disarankan di gambar 11.8. B. Maka filamen arus menjadi lingkaran dengan jari-jari tak terhingga. Garis-garis flux menembus jalur IDR hanya mengelilingi filamen yang jaraknya di poros penghantar lebih kecil dari R. Jadi permukaan terbuka yang dibatasi oleh salah satu filamen itu dipotong sekali atau N kali, N ganjil oleh garis D flux, sedangkan filamen seperti 1 atau 2 tidak terpotong atau terpotong N kali, N-nya genap. Akibatnya A flux hanya terkait dengan fraksi VR kuadrat per VA kuadrat dari arus total, sehingga kaitan flux total diberikan oleh jumlah dengan bobot. Lambda sama dengan integral PR kuadrat per VA kuadrat D flux sama dengan lambda 0 A PR kuadrat per PA kuadrat dikali mu 0 IR per 2 PA kuadrat LDR sama dengan mu 0 1 dikali L per 8 pi, sehingga hasilnya sama dengan L per I sama dengan lambda per I sama dengan mu 0 per 8 pi sama dengan 1 per 2 dikali 10 pangkat min 7 H per M. Rangkaian magnetik. Misalnya, jika hukum ampere diterapkan pada lintasan tertutup yang melalui kumparan panjang berteras udara di gambar 11.10, hasilnya adalah bisa dilihat sendiri, tetapi di luar kumparan garis-garis flux tersebut sangat memencar sehingga B kecil harganya. Praktisnya flux itu membatas di dalam kumparan saja, dan sebagai akibatnya H sama dengan Ni per L. Permeabilitas relatif bahan-bahan ferromagnetik mu R mempunyai ordo ribuan. Sebagai konsekuensinya, kerapatan flux B sama dengan mu 0 mu R kali H adalah untuk H tertentu menjadi jauh lebih besar daripada dalam ruang hampa. Selanjutnya, nonlinearitas kurva B ke H.
Suatu sampel bahan ferromagnetik dapat diperiksa dengan jalan memberinya harga H yang bertambah besar dan mengukur nilai-nilai B yang bersangkutan. Gambar 11-12 dan gambar 11-14 memberikan kurva magnetasi atau kurva B ke H untuk beberapa macam bahan ferromagnetik yang bisa dijumpai. Permeabilitas relatif ini adalah kurvanya. Ini juga dan ini juga. Dan ini adalah non-linearitas kurva ke BH. Mu R-nya dapat dihitung dari kurva B ke H memakai rumus UR sama dengan B per mu 0H. Gambar 11-14 memperlihatkan sifat ketaklinearannya yang ekstrim dari mu R terhadap H untuk baja silikon. Sifat ini menghendaki agar soal-soal mengenainya diselesaikan secara gratis. Selanjutnya ada hukum Ampere bagi rangkaian magnetik. Suatu kumparan dengan N lilitan dan arus yang melilit teras ferromagnetik menghasilkan gaya gerak magnetik atau GGM yang diberikan oleh Ni. Untuk GGF ini sering sekali digunakan simbol F. Satuannya adalah Ampere. Hukum Ampere yang diterapkan pada lintasan di tengah-tengah teras yang ditunjukkan pada gambar 11-15 memberikan F sama dengan Ni. Bisa dilihat sendiri gambarnya. Hukum Ampere bagi rangkaian listrik. Perbandingan dengan hukum Kirchhoff pada rangkaian sederhana dengan 3 resistor dan GGL V. V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 menyarankan agar F dipandang sebagai kenaikan Ni dan nilai-nilai HL sebagai penurunan Ni. Mengambil analogi dengan kenaikan tegangan V dan penurunan tegangan V1, V2, dan V3. Analogi tersebut juga dikemukakan di gambar 11-15B dan C. Flux di gambar 11-15B adalah analog dengan arus I, sedangkan reluktansi R analog dengan hambatan R. Suatu ungkapan untuk reluktansi dapat diperoleh dengan cara berikut. Penurunan Ni sama dengan HL sama dengan BA dikali L per mu A sama dengan flux R. Maka R sama dengan L per mu A H inverse. Jika semua reluktansi diketahui, maka dapatlah ditulis F sama dengan Ni sama dengan flux R1 ditambah R2 ditambah R3. Selanjutnya adalah teras dengan celah udara untuk persegi panjang dengan ukuran A dan B. SA sama dengan A dikali LA dikali B ditambah LA. Jika flux total dalam celah udara diketahui, H dan HLA dapat langsung dihitung. HA sama dengan 1 per mu 0 flux per SA. HLA sama dengan LA per mu 0 flux per SA. Untuk suatu teras serba sama panjang L1 dengan satu celah, hukum Ampere menyatakan ini sama dengan H1 L1 ditambah HA LA sama dengan H1 L1 LA flux mu 0 SA. Kumparan ganda. 2 atau lebih kumparan dapat digulungkan pada satu teras sedemikian rupa sehingga GM-nya saling memperkuat ataupun saling berlawanan. Sehubungan dengan itu, suatu cara menyatakan polaritasnya adalah seperti diberikan di gambar 11-16. Suatu pemisalan tertentu bagi arah flux dapat saja salah sama seperti pemisalan arah arus dalam rangkaian arus searah yang mengandung 2 atau lebih sumber tegangan. Hasil negatif menandakan flux tadi sesungguhnya adalah arah yang berlawanan. Rangkaian magnetik paralel. Metode penyelesaian masalah rangkaian magnetik paralel adalah seperti disarankan ekuivalensinya pada gambar 11-17b. Cabang yang di sebelah kiri mengandung kenaikan Ni di samping suatu penurunan Ni. Penurunan Ni di antara titik-titik cabang A dan B dapat dituliskan untuk setiap cabangnya sebagai berikut. F sama dengan H1 dikali L1 sama dengan H2 dikali L2 sama dengan H3 dikali L3, di mana fluxnya memenuhi flux 1 sama dengan flux 2 ditambah flux 3. Ini adalah lanjutannya. Ini juga adalah contoh soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.